pakai pada video ini adalah lampu depan sepeda atau senter juga sih teman-teman ya, bisa dibilang sebagai senter, bisa juga sebagai lampu depan sepeda. Jadi lampu depan sepeda ini saya pakai kalau saya lagi mau naik ride aja. Tapi kalau lagi sepedaan siang atau sore ini nggak perlu dipakai, karena pada prinsip saya kalau sepeda itu mengurangi beban semaksimal mungkin. Jadi kalau yang perlu dipakai, kalau nggak perlu ya dilepas. Nah, ini menggunakan lampu LED. Ini nyalanya terang, cukup terang. Jadi cukup membantu buat teman-teman yang lagi sepedaan malam-malam untuk melihat jalan di depan apakah berlubang, untuk membantu penerangan cahaya pemandangan kita saat malam hari. Nah, ini untuk menyalakannya kita cukup tekan tombol di sini. Ini untuk mode pertamanya. Ini mode kedua, agak redup ya. Ini mode 3. Dia berkelap-kelip. Habis. Jadi dia ada 3 mode. Kemudian di sini ada tempat dudukan yang bisa menyesuaikan dengan posisi stang sepeda kita. Nanti akan kita lihatin video pada saat terpasang di stang sepeda. Kemudian ini menggunakan baterai sebanyak 2 buah ya. Baterai AA sebanyak 2 buah. Nah, ini tombolnya tadi ya, tombolnya tadi. Jadi lampu depan ini berguna banget buat teman-teman yang bersepeda di malam hari. Kita coba pasang ya. Ini kita dorong aja dudukannya sampai lepas. Ini kita pasang di stang sepeda semaunya, posisinya saya pasang biasanya di tengah. Kemudian begitu udah dapat, kita tekan aja sampai dapat posisi yang kita inginkan. Ya, ini udah terpasang ya. Jadi kece nih tampilan sepedanya. Buat teman-teman mungkin yang pengen lebih terang lagi, bisa beli 2, dipasang lagi 1 lagi di sini. Dijamin makin terang pemandangan di depan saat bersepeda di malam hari. Tapi buat saya pakai 1 aja udah cukup banget untuk menerangi pemandangan di depan. Mode 1, mode 2 agak redup, mode 3 kelap-kelip. Nah, ini video lampu belakang sepeda. Jadi buat teman-teman yang mungkin suka night ride atau bersepeda malam-malam, tentulah lampu ini sangat berguna sebagai penanda bahwa teman-teman sedang goes di malam hari. Karena kalau kita nggak ada lampu, nggak ada cahaya, perhatian pengemudi lain juga bisa nggak fokus, nggak nyangka kalau kita ada sedang bersepeda. Nah, di sini lampunya dia desainnya simpel banget ya. Jadi bentuknya juga futuristik, kompak dengan bentuk sepeda kita. Dia menggunakan karet sebagai pengikat di sini. Jadi bisa dilepas, bisa ditarik, nanti bisa dilepas. Kemudian untuk menyalakannya kita cukup tekan tombol di sini, tahan aja sekitar 3 detik atau 5 detik. Nah, dia otomatis nyala. Ini ada beberapa mode nyala lampu. Ini kalau di malam hari terang banget teman-teman, dijamin pengendara di belakang kita pasti bisa melihat keberadaan sepeda kita kalau lampu ini sedang menyala. Dan energi dari lampu ini adalah baterai, sehingga kalau nyala lampunya udah mulai redup, bisa kita cas kembali, nggak perlu lama-lama, ngecas setengah jam aja udah cukup terang dan bisa dipakai buat semalaman. Ini mode pertama, mode kedua, mode ketiga,
Mode 4 nyala tanpa jeda. Ini ada beberapa mode. Oke. Video untuk lampu belakang sepeda. Di marketplace ada beberapa model lampu belakang sepeda yang dijual dengan berbagai macam cahaya yang ditampilkan. Cuma saya sukanya model ini karena bentuknya cukup simpel, ramping, dan nggak boros tempat ya, menyatu dengan desain dari sepeda kita. Nah, ini video saat tasnya dipasang di sepeda ya. Ini jadi dia pengaitnya di sini satu, sini juga dua, lagi sini tiga. Jadi ada 3 tali pengikat yang memastikan bahwa tas ini akan kuat saat sepeda jalan terkena gonjangan-gonjangan. Saya pun udah pakai ini untuk lintasan off-road maupun on-road ya. Dan tas ini kuat, artinya nggak goyang sama sekali, nggak lepas karena 3 pengait. Dan yang bagusnya dari tas sepeda ini ialah beban itu ditumpukan di atas frame. Jadi mungkin teman-teman pernah ada ngeliat yang naruh tas ada di belakang sini nih, dan ada gundukan plat yang bahannya akrilik dapatnya. Nah, itu ada temen yang make pas di atas polisi tidur agak ngeloncat sepedanya, patah gundukan akriliknya. Ya otomatis lubang bautnya jadi robek. Nah, kalau di sini ini posisinya pas banget, 3 pengait, di sini juga dapat. Kemudian kita buka dari sisi samping ini cuman polos ya, nggak ada tambahan kompartemen. Di sini ada satu nih kompartemen, bisa buat naruh satu handphone ataupun kunci. Kemudian di sini tempat naruh handphone. Jadi kita buka, jadi handphone bisa kita letakkan ya di sini. Handphone bisa kita letakkan dan touchscreen handphone bisa kita akses dari plastik ini. Kemudian di dalamnya lega ya. Di sini luas banget. Saya coba taruh handphone. Ini udah masuk handphonenya. Ini bisa tebal banget, bisa sampai 3 atau 4 handphone. Dan satu lagi ditambah di sini satu. Ini ada taruh. Nih. Jadi handphone bisa kita taruh di dalam. Ya, ini udah bisa kita akses. Braceletnya dapat 2. Demikian review dari Onsel untuk tas sepeda merek B-Soul ini. Hasil penggunaan saya menggunakan tas ini memang worth it. Yang suka bawa handphone mungkin ya, dan bisa diakses saat bersepeda. Jadi kita bisa mengakses handphone langsung dari atas sepeda maupun menyimpan peralatan-peralatan yang bisa kita bawa di sini. Jadi seberat apapun beban yang dibawa oleh tas ini, tumpuan bebannya itu ada pada frame sepeda, bukan pada tali-tali pengikat bawaan ini. Ini hanya untuk posisi menguatkan posisi tas ini biar nggak jatuh ke kanan ke kiri, tapi beban tetap ada di tengah ini. Ini video padding dudukan atau jok sepeda. Jadi buat teman-teman yang
sering bersepeda jauh itu kalau nggak tahan, biasanya kalau cuma mengandalkan jok bawaan sepeda itu selangkangan bisa lecet. Jadi habis bersepeda bukannya malah sehat, malah sakit kita ya karena lecet di selangkangan. Nah, jadi di sini saya membeli padding jok sepeda tambahan, dan ini bermanfaat banget. Saya sendiri sempat mengalami yang namanya lecet beberapa kali karena bersepeda jarak jauh. Setelah saya menggunakan padding jok ini, keluhan tersebut hilang, dan dia desainnya mengikuti kontur dari jok sepeda bawaan kita. Nah, di sini ada ikatannya untuk pengencang. Jadi talinya ini cukup panjang, jadi bisa menyesuaikan dengan bentuk dudukan sepeda kita. Cukup ditarik dan disusun serapi mungkin sehingga bentuknya talinya nggak bergelantungan di mana-mana. Busanya juga cukup tebal spoolnya dan sangat bermanfaat banget buat teman-teman yang mungkin selama ini mengeluhkan habis bersepeda selangkangannya lecet. Pakai padding ini keluhan tersebut bisa hilang. Ini untuk video karabiner serbaguna sepeda. Ini kita lihat dulu tampilan. Jadi dia sistemnya ada dua kuncian. Pertama kuncian di sini untuk membawa barang bawaan, kemudian kuncian untuk dudukan seat post. Jadi ada dua, dan ini fleksibel banget. Jadi kalau kita mau kita gunakan, tinggal kita buka tuasnya, kita putar. Ini ada bantalan karet ya teman-teman, biar barang bawaan kita itu nggak lecet. Cuma memang karena pakai satu tangannya agak repot. Cukup kita putar, kita kendorin dari dudukannya. Kalau mau kita lepas, kalau udah cukup kendor, kita dorong aja. Belum kendor. Udah cukup kendor, kita bisa buka. Ini didorong ke sini ya. Ini udah kebuka, jadi tinggal dipasang pompa tangan ataupun mau bawa sesuatu, cukup dicantelkan atau dikaitkan di karabiner ini, otomatis dia akan kunci dengan baik. Ini jadi karena pakai satu tangan agak repot, maklum ya. Kita pasangkan kembali, tutup, masukin lagi tuasnya, putar untuk dikencangkan. Sudah cukup kencang, tutup kembali tuasnya. Kemudian kedudukan seat post juga sama, jadi dia bisa menyesuaikan dengan diameter seat post sepeda kita. Tambahkan aja. Lepas. Kalau pengen mau dilepasin ya dikendorkan sampai lepas dari kuncian dratnya. Pasang lagi, dikencangkan sampai kuat pada seat post kita. Jadi karabiner ini bukan hanya bisa dipasang di seat post sepeda, bisa dipasang di bagian-bagian lain yang bentuknya membulat, karena memang desain dudukan pada karabiner ini memang membulat. Ini bisa dipasang di handlebar,
ataupun mungkin di tempat-tempat lain di rumah kita yang membutuhkan karabiner serbaguna ini, karena desainnya fleksibel dan bahannya cukup kuat. Nah, berikutnya video grip tanduk stang sepeda. Nah, ini cukup membantu juga ya buat para goeser yang jalan sepedanya cukup jauh dengan menggunakan grip tanduk sepeda ini, karena gripnya jadi gak melebar kan. Terus ada tanduknya juga yang bisa kita setting. Nah, di sini kita lihat dulu pada bagian gripnya. Kalau biasanya kan kita grip cuma sebatas kayak gini ya teman-teman, sebatas gini yang kita pegang. Ini kalau kita pegang posisi kayak gini terus, beban akan terus bertambah pada pergelangan tangan kita, dan efeknya kita akan cepat lelah pada saat memegang sepeda dan mengendalikan sepeda. Nah, kalau di sini karena ada tambahan bantalan di sini, ini dudukan kita jadi gini. Nih, ada tumpuan di bawahnya, ada tumpuan. Permukaan pada hand grip jadi lebih besar, sehingga gaya yang kita gunakan, energi yang kita gunakan pada saat mengontrol sepeda jadi lebih kecil. Dan ini juga membuat pergelangan tangan kita tidak mudah lelah karena bantalannya jadi cukup besar. Kemudian di sini ada tanduk ini. Tanduk ini juga pada saat kita megang, mungkin kita capek dengan posisi seperti ini, bisa disetting seperti ini pada saat memegang tanduk, apalagi pas nanjak ya teman-teman. Kemudian ini memang pada hand gripnya saya agak kendorin, jadi bisa disetting naik turun nih. Jadi pada saat saya butuh posisi tanduknya agak naik, jadi saya lebih enak nih megangnya. Jadi tumpuan beban di pergelangan jadi agak berkurang ya, karena posisi tangan kita jadi miring seperti ini. Nah, untuk hand grip tanduk sepeda ini cukup bermanfaat ya buat teman-teman mungkin yang sering bersepeda jauh, sering kesemutan karena dengan permukaan grip sepeda kita yang kecil. Nah, dengan hand grip tanduk sepeda ini bisa memberikan bantuan kepada pergelangan tangan kita saat mengontrol sepeda menjadi lebih enak dan nyaman. Oke, ini tampilannya kanan kiri. Pada permukaannya pun dibuat lebih bergerigi teman-teman ya, untuk memperbesar gaya gesek sehingga tidak licin pada saat kita menggenggam stang sepeda. Teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.